Mari kita buka Alkitab kita saat ini di dalam Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ketiga. Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ketiga. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Oleh iman kita telah mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Elohim. Dengan demikian apa yang kelihatan sesungguhnya terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Dasar dari iman adalah harapan. Apapun tantangan, apapun tekanan, apapun badai, apapun masalah dalam hidupmu, yang tidak boleh hilang adalah satu, yaitu apa? Harapan. Apa saudara? Harapan. Karena itu dasar untuk seseorang bertahan, dasar seseorang untuk hidup, yaitu apa? Harapan. Kalau orang sudah tidak ada harapan, itu mengalami 4S. Sedih, stres, stroke, selesai. Tetapi selama harapan, apapun tekanan, apapun badai, tetap bertahan. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu terang. Dan Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu gelap. Tapi Tuhan berjanji, sekalipun dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap menyertai. Saya masih ingat dari masa-masa sulit waktu saya baru bertobat. Saya punya mama sakit ginjal. Nah, pada waktu sakit ginjal, papa saya suka main perempuan. Jadi kalau kaya sama perempuan lain, kalau miskin sama mama saya. Waktu kena ginjalnya 2 itu, dokter berkata, cuci darah tidak bisa menyembuhkan, hanya memperpanjang. Cangkok ginjal, 50% gagal, 50% berhasil. Yang jadi pertanyaannya, siapa yang donorkan, siapa yang bayarnya? Karena waktu itu keluarga saya miskin sekali. Dan apa yang terjadi? Mama saya bertahan apapun terjadi, karena ada satu harapan. Dia tidak cerai sama papa saya. Karena ada satu harapan. Apapun yang terjadi, anak-anakku harus jadi orang. Apapun yang terjadi, penting waktu anakku menikah, ada bapaknya. Dan mama saya ngomong, seibaratnya ayahmu itu adalah pelengkap saja. Kenapa? Karena sudah kayak seperti itu. Tapi dia punya namanya harapan. Harapan untuk apa? Bertahan. Apapun terjadi saya bertahan demi anak-anak. Nah saudara, seseorang yang memiliki harapan, dia bisa bertahan hidup lebih lama. Dia seperti ada suatu kekuatan membuat dia bangkit. Dan apa yang terjadi? Waktu saya bertobat percaya Yesus. Saya, mama maukah engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah, mama saya ini agamanya Pancasila, semua ikut. Saya doain mama saya, dan dia berkata kalau Yeshua HaMashiach adalah Elohim, adalah Tuhan, dia bisa menyembuhkan saya. Waktu itu saya tumpang tangan mama saya demi nama Yesus. Ada satu aliran listrik yang luar biasa mengalir. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba mama saya bangkit, ginjalnya jadi ginjal baru. Dia ngomong, aku akan bertahan apa yang terjadi demi anak-anak. Ingat saudara, harapan itu penting untuk saudara. Alasan untuk bertahan, menghadapi tantangan, menghadapi badai sekuat apapun. Amin. Ada namanya harapan. Dan apa yang terjadi?
itu disembuhkan Tuhan tahun 93. Dan sekarang mama saya sudah umur 70 lebih dan masih hidup. Dan dia selalu ngomong, ginjalku jadi baru. Tanpa operasi, tanpa obat. Mujizat masih ada. Dan apa yang terjadi? Papa saya bertobat sampai dia meninggal juga. Di usia 69 tahun. Dia meninggal dan bertobat. Nah, dan apa yang terjadi? Di papa saya sebelum meninggal bertobat dulu dia. Selama bertahun-tahun dia mulai pelayanan juga. Itu papa saya. Dan apa yang terjadi? Waktu itu dalam kondisi susah. Kondisi yang berat. Bertobat tapi habis-habisan. Jatuh miskin. Saudara, kalau bertobat masih punya uang, haleluya. Tapi bertobat tidak ada duit, habis miskin, ini pergumulan, betul? Kelapa kopior, betul? Nah, dan apa yang terjadi? Ada uang 25.000 rupiah, 10.000 untuk keperluan, 15.000. Ama saya ngomong ini, kita berdoa, tapi kita berjuang untuk bekerja. Di dalam hidup ini, jangan menyerahkan pada nasib untuk menunggu kematian. Menyerah pada nasib, menunggu kematian. Dengan cara seperti itu konyol. Apapun terjadi, berserah pada Tuhan, tapi bertahan. Tetap bertahan dan punya harapan. Lu udah tahu, apa yang kita kehendaki, belum tentu dikehendaki Elohim. Apa yang kita mau dan apa yang kita rencanakan belum tentu adalah kehendak rencana Elohim. Tapi rancangan Tuhan, rancangan Elohim adalah yang terbaik untuk saudara dan saya. Dan Elohim menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan. Melebihi apa yang kita doakan. Mama saya ngomong, kita bikin bakpao. Mama pernah bikin bakpao enggak? Belum pernah. Tapi kita harus berjuang. Dan kita harus tetap punya namanya harapan. Dan apa yang terjadi? Beli tepung terigu, gandum. Setelah itu kacang tanah. Karena itu modal terakhir satu-satunya. Berdoa, memuji, menyembah Yahweh. Bahasa roh. Karena itu segala sesuatu yang terakhir. Itu berjuangnya lebih sungguh-sungguh. Betul? Wah, ingat. Tuhan menjawab melebihi doa kita. Apa yang kita rencanakan belum tentu sesuai kehendak rencana Elohim. Tapi kehendak rencana Elohim itu yang terbaik untuk kita. Dandang tim mateng. Ditunggu, darah. Dibuka, darah. Bakpaonya, itu bikin bakpao. Bukannya membesar tapi mengecil, darah. Mengkeret. Nah, di luar rencana tidak seperti yang dikehendaki. Betul? Betul? Demikian rencana Tuhan. Tidak seperti yang saudara kehendaki. Planning saudara belum tentu planningnya Elohim. Tapi planningnya Tuhan itu yang terbaik untuk saudara. Dah telanjur gini, bantat mengkeret. Gimana mah? Udah dijual aja. Bakpao itu dijual tahun 93. Habis yang makan sambil minum banyak. Karena mengkeret mengecil itu jadi aneh dan unik. Bakpao itu terkenal tahun 93. Namanya bakpao unyil di Sragen. Karena waktu itu ada film unyil. Dan uang 15.000 itu
terjadi keajaiban. 3 tahun saya sekolah Alkitab sama Pak Pao itu, saudara. Sampai lulus ranking 4, murid tinggal 4. Nah, ada hal. Artinya apa? Harapan itu penting. Harapan itu penting. Untuk bertahan. Maka Alkitab berkata, dasarnya itu. Dasar itu adalah harapan. Nah, waktu lulus sekolah Alkitab, saya masih ingat papa saya tidak ada, mama saya tidak ada, adik tidak ada, kakak tidak ada. Ingat, kadang apa yang kita rencanakan belum tentu itu kehendak dan rencana Tuhan. Tapi kehendak dan rencana Tuhan itu terbaik untuk saudara dan saya. Dan apa yang terjadi? Lulus Alkitab, pulang ke rumah. Papa saya kan kerja. Papa saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat. Satu keluarga dipecat rame-rame. Yang jadi pertanyaan, apakah ini rencana Tuhan? Rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan, masa depan. Saya kaget. Di situ saya lihat, kalau saya stres, satu keluarga gila. Harus ada yang bangkit dan punya namanya harapan. Apa saudara? Harapan. Untuk bertahan, untuk berjuang. Dan apa yang terjadi? Mah, punya uang enggak mah? Aku mau kerja. Ada uang 100.000 rupiah. Kalau berhasil, Tuhan menyertai kamu. Kalau gagal, ini modal terakhir. Karena di antara anak mama, kamu yang paling goblok. Gitu dah. Ya udahlah. Udah. Aku perlu motor mah. Sepeda motor. Motor Poswan. Ini motornya, tapi bulan depan tidak bisa bayar kredit tagihannya. Hah? Saya beli plastik di toko kilat Balong, Solo. Dapat 25 kilo HD kresek hitam. Satu sak, satu karung. HD itu. Saya keliling plastik. Perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, Banaran sebelum Ngawi. Puter keliling-keliling sehari untung 2.000, 3.000, 5.000. Saya terus keliling terus dengan tekun di dalam hidup. Yang penting satu, harapan, disiplin. Disiplin kerja, disiplin waktu, dan tekun. Tidak menyerah pada nasib. Dan bertahan. Dan saya tidak mau menyerah pada nasib menunggu kematian. Misalnya mati pun harus terhormat. Artinya saya mati karena perjuangan. Bukan karena menyerah pada nasib. Kita berserah pada Tuhan. Tapi tidak boleh menyerah pada keadaan. Amin. Dan apa yang terjadi? Terus. Apa yang dilandaskan dengan doa dan harapan. Itu ada kekuatannya. Dari omset 25 kilo. Jadi setengah kintal. Setengah kintal jadi 1 kintal. Setelah itu setengah ton, 1 ton. Saya tekun terus. Berjuang. Sampai berdiri pabrik plastik tanpa utang bank. Nah, karena apa? Karena ada harapan. Apa saudara? Tekun, berjuang. Dan pabrik plastik itu saya serahin ke adik saya sekarang. Udah tidak saya pegang lagi. Saya masih ingat saudara, pada waktu saya 2004,
Ada satu tugas yang bagi manusia itu susah sekali. Karena saya satu-satunya Kristen. Waktu itu 2004 saya diminta sama Jenderal Pramono Edi Wibowo, adiknya Ibu Ani Yudhoyono, untuk menjaga presiden 10 tahun. Saya menjaga presiden itu dari 2004 sampai 2014. Tahu nggak modalnya apa? 1, berjuang. 2, nekat. 3, saya punya harapan. Harapan saya 1, yaitu apa? Negara ini aman dan semua baik. Ada harapan di situ. Dan di situ saya belajar disiplin namanya istirahat, disiplin tidur. Kenapa? Karena kan ada telepon khusus yang diberikan untuk langsung ke Ibu Ani Yudhoyono dan langsung ke Jenderal Pramono Edi. Dan handphone itu kalau bunyi harus siap, siaga. Nah, apa yang terjadi? Kalau saya tidak mendisiplinkan waktu istirahat, bisa jatuh sakit. Kadang orang terlalu sibuk bisnis, dia lupa untuk istirahat. Kalau sakit, biayanya lebih mahal, betul? Betul? Makanya disiplin istirahat itu penting. Saya lihat jam 12 malam ke atas sama jam 3 pagi. Beliau-beliau tidak telepon. Dan jam itulah saya belajar untuk supaya tidur. Kan untuk belajar tidur itu susah. Karena dipaksakan kan, gitu saudara. Pertama mata tak dipegang gitu terus. Start itu agak lama. Jam 1, jam 3 ada telepon lagi, bangun lagi. Apa yang terjadi? Selama setengah tahun, 1 tahun saya biasakan. Akhirnya saya bisa tidur tepat. Jam 12, tidur, bangun jam 3. Langsung terima telepon, siap, jalan. Ada satu hal. Kalau saya tidak disiplin istirahat waktu itu, mungkin sekarang udah gini. 10 tahun ya, saudara. Kalau tidak tidur gimana? Dan puji Tuhan, saya tidak pakai minum obat tidur. Tidak. Jadi perlu saudara tahu hari ini, disiplin waktu, disiplin untuk istirahat. Amin. 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 Disiplin waktu dan disiplin apa saudara? Istirahat. Dan ingat, dan disiplin juga untuk olahraga. Ingat, manusia diciptakan Tuhan itu bergerak. Ingat, manusia diciptakan Tuhan itu untuk apa saudara? Bergerak. Buktinya, saudara tidur pun jantung berdetak. Betul? Artinya manusia diciptakan Tuhan itu bergerak. Nah, makanya kalau yang tidak suka bergerak, makan tidur, sancam. Matinya cepat. Sakit jantung, darah tinggi, macam-macam. Betul? 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 Nah, Pak Vicky ya. Ingat itu. Disiplin waktu, disiplin istirahat, disiplin juga untuk bergerak. Nah, kalau saya kebetulan setiap pagi jalan 3-4 kilo. Setelah itu sit up itu 40 kali. Nah, setelah itu mountain climber yang gini itu 50 sampai 60. Itu setiap hari. Kenapa? Karena saya dari dulu selalu gerak. Nah, termasuk saya khotbah ini kan juga gerak ini. Jalan kaki terus. Nah, saudara, jadi saudara disiplin waktu, disiplin istirahat, tapi saudara juga disiplin untuk olahraga juga. Amin? Amin? Nah, saudara, ada hal yang penting saya beritahu pada saudara. Tahun 96-97, saya mengalami kecelakaan
Dan itu mendapat pesan Elohim, pesan Tuhan tentang pemulihan Indonesia. Bahwa Indonesia dipulihkan 25 tahun. Dan setelah itu awal pemulihan. Dan pulihnya total itu 2035. Dan waktu itu saudara, anginnya akan datang 2018, 19. Badainya datang 2020. Indonesia mengalami stagnat, ekonomi berhenti. Sampai 2023, setitik terang datang. Setitik terang datang. Nah, pesan itu tidak berani saya sampaikan. Kenapa tidak berani saya sampaikan? Karena pasti akan ribut. Karena pasti akan ribut dan bikin orang gaduh. Karena waktu itu masih baik-baik saja. 2004 pesan itu saya simpan terus. Sampai 2014. 2013, tepatnya bulan Januari Februari, saya menghadap Kasat, KSAD. Jenderal Pramono Edi, saya memberitahu, saya mau mengundurkan diri. Siapapun presidennya di 2014, bukan tugas saya lagi. Karena saya kan dulu ada tugas tentu. Dan waktu itu Jenderal Pramono Edi Wibowo berkata, sebelum engkau kembali ke masyarakat, kembali ke gereja, harus disumpah dulu. Waktu itu saya disumpah tidak boleh membocorkan rahasia operasi intelijen. Operasi-operasi khusus yang pernah saya jalanin selama 10 tahun. Karena saya dulu terlibat penanggulangan terorisme, saya itu pengamanan khusus sebelum presiden tiba. Jadi sebelum presiden tiba, misalnya mau datang kemana, sebelum semua datang, saya tim pendahulu yang datang. Melihat situasi, melihat keadaan, baik setan maupun terorisnya. Nah, terorisme. Dan apa yang terjadi? Setelah itu, saya langsung laporan langsung ke Kasat. Izin Jenderal, posisi aman. A1, A2, A3, A1. Baru pas Pampres tiba. Pengamanan tiba. Setelah itu, sebelum landing, masih take off di bandara. Sebelum landing, oke, sekarang presiden semua boleh aman, semua boleh landing. Set, baru take off, setelah itu landing. Nah, tugas saya itu selama 10 tahun seperti itu, saudara. Memastikan posisi aman. Nah, tetapi di tempat-tempat yang konflik atau berbahaya, di daerah mana, itu selama 10 tahun saya tugas. Makanya saya disumpah. Nah, karena banyak rahasia-rahasia tentang ini, tentang itu banyak sekali. Nah, dan apa yang terjadi? Waktu itu, 2014, saya berhenti. Waktu saya berhenti, waktu itu Jenderal berkata sama saya, Daud, kalau pemerintah selanjutnya mengganti, kalau belum ada yang gantiin kamu, apakah kamu bersedia untuk ke pemerintah selanjutnya? Nanti saya akan usulkan kamu untuk pengusulan supaya kamu ada di situ. Tidak, Jenderal, saya mau kembali ke masyarakat, kembali ke gereja. Kalau itu kemauan kamu, ya sudah. Tapi ingat, sewaktu-waktu negara memerlukan kamu akan diaktifkan, dipanggil kembali. Baru saya boleh lepas. Setelah lepas, saya ketemu Gunawan Yusuf yang punya Gulaku Sugar Group. Dia kawan baik saya selama 15 tahun. Saya ngomong, Pak Gun, saya ada satu unek-unek saya yang perlu saya sampaikan. Selama bertahun-tahun saya tidak berani menyampaikan. Karena kalau saya menyampaikan dianggap orang gila. Karena waktu itu ekonomi baik-baik saja. Langsung Gunawan Yusuf berkata, apa pesannya? Pesannya ini, anginnya akan datang 2018-19. Badainya akan datang 2020. Indonesia mengalami stagnat, ekonomi berhenti sampai 2023. Dan resesi ekonomi dan setitik terang akan datang di 2023 dan pulihnya total itu 2035. Setelah itu Gunawan Yusuf berkata sama saya, baik,
saya akan lihat datanya dulu. Dari sun dan obligasi, dari bursa dan semua devisa, cadangan devisa, semua data. Setelah itu dia mulai analisa semua. Dan dia berkata sama saya, Pak Daud, Pak Daud tahu. Nanti kira-kira tahun 2020-2021, utang negara akan tembus 5.000 triliun. Itu analisa ekonomi saya secara makroekonomi. Dan dolar akan tembus 14.000. Ini dasar-dasarnya. Dia tunjukkan dasar-dasar makroekonomi. Setelah itu dia ngomong gini, tetapi yang menjadi pertanyaan satu hal Pak Daud, apa? Ekonomi berhenti. Stagnat ekonomi, artinya tidak ada pergerakan ini Pak Daud. Hanya ada dua yang bisa membuat ekonomi berhenti. Pertama, kudeta pemberontakan. Kedua, wabah. Tetapi ini kan seluruh Indonesia. Apa yang menjadi penyebabnya? Nah, setelah itu setitik terang datang. Dan apa pesannya lagi? Pesannya waktu itu saya suruh beli tanah dan suruh berkebun. Akan terjadi krisis pangan dunia. Langsung setelah itu dia ngomong, baiklah. Dia ngomong, Pak Daud, sudah lapor pajak belum? 10 tahun ini belum pernah. Hah? Sekarang 2015 laporkan semua teks amnesti, pengakuan dosa, cuci dosa. Langsung uangnya sudah ditap amnesti semua, aset-aset semua di teks amnesti semua. Dan 2017 saya mulai beli tanah. Dan waktu itu diberitahu sama Gunawan Yusuf, kalau beli tanah, Pak Daud kan masih uangnya kecil, jadi harus betul-betul hati-hati. Jangan hektaran, 2.500 atau 2.000 meter ke bawah. Luasnya itu dan pinggir jalan. 2 mobil lewat pinggir kota. Untuk apa Pak Gun? Untuk investasi jangka panjang. Dan yang kedua, kalau Anda beli hektaran, jualnya susah, ditekan harga. Cari lawannya susah. Oke. Itu langkah pertama. Kedua, tanemin pohon jangka panjang. Durian, apokat, nangka. Setelah itu sekitar itu kasih rumput gajah, kolonjono, kayak rumput gajah untuk sapi. Dan pelihara sapi. Kotoran sapi untuk kebun. Setelah itu dari kebun untuk sapi, pupuknya dari sapi, pada jangan susunya. Oke. Beratan dari krisis pangan. Persiapan ini dulu semua. 2017 saya siapkan semua. Saya tanam pohon durian, pohon apokat, dan semuanya. Dan waktu itu Pak Gunawan ngomong, Pak Daud sampaikan pesan itu. Kalau Anda tidak sampaikan pesan itu, Anda bersalah. Saya ambil keputusan untuk sampaikan pesan itu. Dan apa yang terjadi? Sempat hal itu saya khotbahkan ada di YHS. Dulu namanya Betani. Masih ingat Vicky? Saya sampaikan itu, saudara. Tapi orang menganggap itu gila dan banyak yang tidak respon. Saudara. Dan apa yang terjadi? 2019 saya sampaikan lagi. 2020 Januari pendeta-pendeta datang nemui Gilbert. Kenapa nemui Gilbert? Mereka protes karena tidak bisa memecat saya. Karena saya bukan pendeta dan tidak tergabung di organisasi apapun juga. Jadi mau mecat tidak bisa. Dan saya pun juga tidak bisa memecat juga. Karena bukan pendeta. Status saya jemaat biasa seperti saudara. Ingat, saya bukan pendeta, saudara. Saya jemaat biasa. Nah kalau saya ngomong pendeta, saya gadungan. Saudara. Mana kartunya? Kan gitu. Saudara. Jadi terus terang saya bukan pendeta. Saya jemaat biasa. Dan apa yang terjadi?
Gilbert ngomong, pendetanya protes, Daud kan ngomong 2020, ini kan masih Januari, kita tunggu dulu, akhir Desember 2020, kalau itu memang pesannya pasti terjadi. Januari, Februari, Maret, April, Corona, yang protes ikut karantina juga, ekonomi berhenti, bukan hanya Indonesia, dunia, betul? 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 Dari situlah baru saya sampaikan pesannya semua. Pertama, jangan utang bank, karena bunga bank akan naik. Di 2022 sampai 2027 akan terjadi inflasi. Siapa yang pernah mendengar pesan itu di YouTube, dari YouTube pesan saya, angkat tangan coba. Tinggi-tinggi. Bahwa nanti yang terjadi inflasi selama berapa? 5 tahun. Dan corona akan bermutasi terus selama 5 tahun. Dari Delta, dari Omikron, dari ini nih, lama-lama jadi apa? Megatron, betul? Omikron, cuma jadi Megatron sekalian, Optimus Prime sekalian. Nah, itu nanti 5 tahun, 2025. Dan 2021 sudah saya kasih pesan, yaitu apa? Tahun 2022, kita semua belajar normal. Yang mendengar pesan itu angkat tangan coba di YouTube. Bahwa 2022 belajar normal. Sekarang corona, tidak ada corona, semua ke mall, betul? Dan tahun depan 2023 setitik terang datang. Artinya apa? Kita kembali normal. Dan masuk resesi ekonomi tahun depan. Puncak resesi itu 2024. 2025. Dan ingat saudara, 2026-2027 properti naik. Kalau sekarang properti baru gini, daya beli masyarakat turun. Semua yang bisnis properti, ingat saya, komisi 2%. Karena memberitahu 2026-2027 properti akan naik. Karena properti selalu yang belakangan. Saudara yang punya properti sekarang, jangan dijual dulu. Saudara akan ditekan habis harganya. Karena daya beli masyarakat turun. Nah, bagaimana untuk kita bertahan? Ingat, dan 2021 saya memberitahu bulan 9 suku bunga akan naik. BI rate. Saya masih ingat pesan itu, angkat tangan coba. Itu ada di YouTube semua, itu tahun lalu. Saya beritahu semua itu, saudara. Karena itu pesannya ya. Sebenarnya itu lagu lama, kaset baru aja, saudara. Karena itu pesannya tahun 97, 98, 96, 97. Berarti berapa tahun yang lalu? 20 tahun lebih, betul? Sebelum kejadian ini semua. Dan ingat saudara, saudara yang punya utang, lunasin segera. Dan jangan utang bank. Kalau belum bisa lunasin, stop. Jangan nambah hutang. Dan dalam 2 tahun ini, sampai 2024, jangan ekspansi bisnis apapun. Pengembangan bisnis. Karena kondisi ekonomi akan seperti ini, tahun depan juga sama seperti ini. Jelas? Kecuali tambang, batu bara, nikel, mining, itu beda cerita. Tapi saudara yang industri yang di luar pertambangan, ingat, engkau bertahan sampai 2 tahun. Karena kondisi seperti ini, dan ingat, saudara perhatiin, suku bunga naik, setelah itu saya doa, kenapa ya Tuhan sebabnya nanti tahun depan
resesi ekonomi itu masuk. Ingat saudara, di situ saya baru mengerti. Pertama, suku bunga bank naik. Berat untuk pengusaha. Betul? 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 Kedua, UMR naik. Ketiga, pajak diperketat dan sudah naik. Betul? Betul? Keempat, tahun politik. Kelima, penjatuhan utang luar negeri setiap tahun kan? 5 ini. Suku bunga naik, jadi mereka yang utang bank, yang banyak utang bank. Ingat saudara, siap-siap minum apa? Es kelapa kopior, betul? Tapi ingat, waktu saya doa, Tuhan beritahu, itu pesan 1997, bahwa Tuhan memelihara umatnya di tengah-tengah kesusahan. Nah, itu tahun 97, 96, 97 pesannya itu. Dan dampak resesi ekonomi itu terasa itu di kota-kota besar. Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar. Tetapi untuk Malang tidak terasa. Kenapa tidak terasa? Ingat, karena akan terjadi harga pangan naik. Di mana ada pariwisata, tanaman, buah-buahan bertahan dan tidak akan terasa resesi ekonomi. Nah, jelas Malang aman. Di desa-desa, di pinggir-pinggir kota, semua akan merasa tidak berdampak resesi ekonomi. Kenapa? Karena tidak banyak keinginan. Hanya ngelihat sapi, kebo, apokat, duren, padi. Jadi yang kena dampak resesi ekonomi nanti, yang tinggal di kota-kota besar. Untuk saudara yang ada di Malang, tidak terasa resesi itu. Ingat, hidup apa adanya dan jangan banyak keinginan. Ingin Hermes, ingin Richard Mille, Patek Philippe, aduh saya beritahu, yang suka yang macam-macam itu siap kelapa kopior. Jelas? Jelas? Pak, bagaimana inflasi ini cara untuk bertahan menghadapinya? Simpan rupiah, transaksi, cash itu harus ada untuk sehari-hari. Untuk apa saudara? Untuk apa? Sehari-hari. Karena transaksinya rupiah. Ada keuntungan, langsung belikan barang. Atau belikan tanah. Tapi investasi jangka panjang. Tapi jangan modal utang. Tidak boleh. Karena apa? Karena kita tahu tanah, properti akan naik di 2026, 2027. Investasi jangka panjang. Kalau bukan tanah, belikan barang dagangan semua. Ingat, harga-harga naik. Yang tidak naik hanya harga diri. Jelas? Jelas? Katakan semua, bertahan. Ada harapan. Dan pesannya satu, semua berkebun. Yang tanah tidak luas, hanya di kos-kosan gimana? Pakai polybag. Ingat, harga cabai mahal, betul? Yang suka cabai harus ngirit. Jangan diulek, tapi dimut.
supaya ada rasa cabai. Betul? Betul? Cabai 50.000, 100.000 pernah ya? Nah, udah semua berkebun, semua tanamin. Dan kita akan hadapi itu. Di tengah-tengah badai, ada pertolongan Elohim. Jadi ingat, bertahan. Dan 2 tahun, jangan ngembangkan bisnis apapun dulu. Kecuali pertambangan. Kenapa? Karena kondisi seperti ini selama 2 tahun. Berapa tahun, saudara? Nah, tapi ingat, belajar normal tahun ini. Kita kembali ke normal 2023. Artinya ekonomi mulai bergerak. Walaupun tidak sebaik 100% seperti yang lalu-lalu, saudara. Tapi minimal ekonomi bisa bergerak. Itu tahun depan. Maka disebut setitik terang. Apa saudara? Nah, tapi ingat 2035 pemulihan Indonesia. Total semua pulih. Jadi mulai hari ini, dan saya kasih pesan kepada saudara, pegang firman Tuhan. Dasar dari iman adalah harapan. Harapan untuk bertahan. Amin. Harapan itu apa, saudara? Dan pertahankan harapan itu. Apa yang rencana Tuhan dalam hidupmu, itu yang terbaik. Mari kita berdoa. Aku mohon kuasa Bapa Yahweh melawat kami semua. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Elohim melawat kami semua. Kuasa Yesus HaMasiah menjamah pribadi kami. Berkati firman-Mu, berkati kami semua ya Tuhan. Nyatakan kuasa kasih-Mu. Demi nama Yesus HaMasiah. Yang percaya katakan, amin. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan korban ucapan syukur kita. Mari sekali lagi saya ajak untuk kita semua kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin Tuhan untuk setiap kami. Dan ini kami rindu Tuhan untuk memberikan korban ucapan syukur kami. Kami memberi dengan segenap hati, dengan hati yang percaya, dengan penuh sukacita.